Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah Liza Fitra dari kelas 3B, NIM 203110169. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas praktikum dari mata kuliah keperawatan gawat darurat dan penanggulangan bencana, yaitu tentang mitigasi bencana, sistem penanggulangan bencana terpadu, dan triase bencana. Mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak bencana baik secara struktur atau fisik, yaitu melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun non-struktural atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara sederhana, mitigasi bencana adalah rangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik pada pra-bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Tujuannya, menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6 terdiri dari dua mitigasi struktural, yaitu upaya pengurangan dampak bencana melalui konstruksi atau perubahan lingkungan fisik dengan mengaplikasikan solusi bersifat teknis. Di sini juga ada contohnya, yaitu membangun rumah pompa untuk antisipasi banjir fungsi. Rumah pompa ini yaitu untuk memindahkan air dari saluran satu ke lainnya yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya asupan air yang lancar. Yang kedua yaitu mitigasi non-struktural. Upaya dalam mengurangi risiko dengan cara memodifikasi perilaku manusia atau proses alam tanpa memerlukan struktur teknis. Contohnya, mitigasi sosialisasi bencana dengan menggunakan mitigasi YouTube, Twitter, dan lain-lainnya. Ini juga ada langkah-langkah mitigasi bencana. Yang pertama ada prabencana. Terbagi jadi dua kegiatan, yaitu pencegahan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan. Pencegahan untuk mitigasi, tahap awal dalam penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama yaitu memberikan penyuluhan atau sosialisasi waspada terjadinya banjir, buang sampah pada tempatnya. Kesiapsiagaan. Dengan cara merespon kejadian bencana, perencanaan dibuat sesuai dengan bencana yang sudah terjadi. Contoh yang kedua yaitu siap siaga menghadapi erupsi. Kita harus bersiap siaga sebelum gunung mengeluarkan erupsi. Misalnya mengetahui tanda gejala, mengetahui jalur evakuasi saat bencana. Sistem penanggulangan bencana terpadu. Di sini ada definisinya yaitu jejaring profit yang mengadakan upaya untuk penanggulangan penderitaan gawat darurat baik untuk sehari-hari maupun bencana secara kontinu dan terkoordinasi pada penduduk di suatu wilayah. Dan di sini juga ada beberapa tujuannya. Tujuan yang pertama, supaya korban gawat darurat kondisinya tidak semakin parah dan dapat menekan angka kematian. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan gawat darurat kan. Tujuan yang ketiga, mempercepat waktu penanggulangan atau respon time korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Selanjutnya, penyelenggaraan SPGDT. Di sini ada 3 sistem. Yang pertama, sistem komunikasi gawat darurat. Yang kedua, sistem penanganan korban atau pasien gawat darurat. Yang ketiga, sistem transportasi gawat darurat. Selanjutnya, penanganan pasien gawat darurat. A, yaitu pravalitas pelayanan kesehatan. Tindakan pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan di fasilitas pelayanan kesehatan. Harus memperhatikan kecepatan penanganan korban atau pasien gawat darurat. Pemberian pertolongan terhadap korban atau pasien gawat darurat oleh masyarakat hanya dapat diberikan dengan panduan operator call center sebelum tenaga kesehatan tiba di tempat kejadian. Intra fasilitas pelayanan kesehatan.
Pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat dilakukan melalui suatu sistem dengan pendekatan multidisiplin dan multiprofesi. Yang ketiga atau C, antar fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan rujukan terhadap korban atau pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga yaitu triase. Definisi triase. Triase ini yaitu suatu sistem pembagian atau klasifikasi klien berdasarkan berat ringannya kondisi klien atau kegawatannya dia memerlukan tindakan segera. Dan kita harus bisa memilah berdasar beratnya kelainan gunanya menentukan prioritas siapa yang ditolong lebih dahulu oleh petugas pertama berada di tempat untuk memudahkan survei primer dilakukan pada rencana pra rumah sakit. Pemberdaya terbatas dengan cara tangging pelabelan, pemasangan pita warna, ditulis, dan lain-lainnya. Dan pengujian simulasi bencana. Pada pengujian sistem ini dibuat model skenario atau simulasi bencana yang memanfaatkan sistem yang telah dibuat atau diaplikasikan. Dan penanggulangan korban bencana ini merupakan proses yang harus segera dilakukan agar korban dapat ditolong secepat mungkin. Ini juga bertujuan membuat sistem informasi DAC untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif dalam penanggulangan bencana. Metode penelitian ini terfokus bagaimana membuat sistem informasi triase di mana korban bencana dikelompokkan berdasarkan skala prioritas. Melalui proses triase dengan penanggulangan algoritma simple, triase dan dengan demikian, sistem yang dibangun bisa digunakan oleh orang yang bukan tim medis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem yang dibangun untuk memberikan keputusan melalui hasil triase dengan mengkategorikan berdasarkan warna korban yang berlabel merah merupakan korban gawat dan membutuhkan proses penanganan ke rumah sakit. Label kuning, korban sedang. Label hijau, korban bisa ditunda penanggulangannya atau penanganannya. Sedangkan label hitam menandakan pasien sudah meninggal. Hasil triase akan memudahkan tim medis dalam melakukan penanganan lebih lanjut. Dapat disimpulkan bahwa dengan sistem informasi triase penanggulangan bencana dapat memberi kemudahan dalam proses penanggulangan korban berdasarkan tingkat kedaruratannya. Triase ini adalah hal yang paling dasar yang seharusnya dimiliki anggota tim penanganan bencana. Triase merupakan suatu teknis penilaian dan mengklasifikasikan tingkat gawat darurat bencana. Triase dibagi dua, yaitu triase lapangan dan triase dalam rumah sakit. Untuk triase dalam rumah sakit biasanya dilakukan oleh perawat atau dokter. Dan instalasi gawat darurat dan mengenai triase lapangan harusnya seorang first responder yang pertama kali menangani bencana menguasai triase. Pentingnya triase untuk memilih siapa yang harus ditangani lebih awal dan siapa yang terakhir. Ini menjadi kunci utama supaya penanganan bencana mampu menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya. Dalam konsep sebagai penolong bahwa semua korban bencana pastinya tak akan bisa kita selamatkan. Pasti ada yang tidak bisa tertolong karena tingkat keparahannya. Namun tim penolong perlu menolong yang bisa ditolong dengan segera sehingga mampu menyelamatkan yang survive. Saat tim penolong terlalu sibuk dengan orang yang diprediksi atau prognosis kehidupannya kecil, maka bisa jadi orang dengan prognosis kehidupan yang lebih besar akan mengarah ke kematian. Bila triase ini dikuasai oleh orang awam,
polisi, pemadam kebakaran, petugas kesehatan daerah, puskesmas, maka besar kemungkinan banyak korban mampu untuk diselamatkan. Tidak perlu lagi para petugas kesehatan rumah sakit menghabiskan waktu untuk menampung korban yang telah meninggal akibat ikut terbawa dan rombongan korban bencana. Dan aplikasi jaringan sensor nirkabel yang monitoring medis di daerah bencana itu harus ada, dan penelitian ini membahas menggunakan microbubble arduino yang merupakan open source electronic prototyping menggunakan ponsel. Untuk melakukan penanganan yang cepat terhadap korban bencana, maka diperlukan sistem informasi yang dapat memberikan kemudahan. Dengan menggunakan sistem informasi, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diatasi secepat mungkin. Sistem informasi terakhir dalam penanggulangan bencana merupakan sistem untuk memilih korban bencana atau kecelakaan massal. Berdasarkan beratnya cedera, untuk selanjutnya tim medis dapat menentukan jenis perawat gawat darurat THC, bukan saja supaya bertindak dengan cepat dan waktunya, tetapi juga yang terbaik untuk korban. Dan tim dinas kesehatan juga harus mengusulkan, dan tenaga kesehatan juga harus berperan aktif dalam hal ini, bukan hanya untuk tim medis saja, dan juga untuk tim kesehatan.